Shalom sahabat Kristus, jumpa lagi di dalam renungan minggu pagi yang luar biasa ini. Saya Pastor Kesia Tantri dari Gereja Betani Miracle Center menyapa setiap sahabat Kristus di tempat ini. Saya percaya semua di dalam keadaan yang baik dan penuh damai sejahtera. Amin. Dan hari ini saya rindu membagikan satu tema yang mungkin kedengaran asing di telinga setiap kita, yaitu emptiness atau kekosongan atau kehampaan. Sahabat Kristus, ada berapa banyak di dalam setiap kehidupan kita mengalami yang namanya kekosongan di dalam hidup kita. Kadangkala kita terlalu banyak kejenuhan-kejenuhan yang kita hadapi di dalam aktivitas harian. Atau mungkin ada banyak tekanan, pressure yang kita alami di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kadangkala kita merasa kosong, empty di dalam kehidupan kita. Sahabat Kristus, saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca satu perikop di dalam Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Judul perikopnya adalah kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Sahabat Kristus, diberkati setiap kita yang mendengar firman Allah, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam setiap kehidupan kita. Ayat-ayat yang baru kita baca hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Rumah itu adalah gambaran satu kehidupan dan hati setiap kita. Manusia. Ketika rumah itu dibiarkan kosong, dibiarkan tidak dirawat, tidak dijaga, apa yang terjadi saudara? Pasti ada banyak kesempatan orang jahat untuk mencuri apa yang bisa dia ambil dari rumah itu. Benar? Dan Tuhan sedang mengingatkan setiap kita. Hidup kita, hati kita itu boleh tertata dengan rapi. Teratur. Tapi ingat, jangan pernah kita biarkan kosong. Ada banyak orang Kristen mengaku orang percaya. Tetapi tidak mempunyai tujuan di dalam hidupnya. Dia merasa berjalan, ya sebagai orang Kristen ya biasa. Melakukan aktivitas dari Senin, Selasa sampai dengan Sabtu dan Minggu ke gereja. Demikian seperti rutinitas kebanyakan. Dan dia tidak mendapatkan sesuatu apapun yang membuat hidupnya itu bergairah, saudara. Sahabat Kristus, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada sebuah kisah seorang wanita Samaria. Di Yohanes pasal yang keempat, saudara. Kalau saudara baca seluruh perikop daripada Yohanes 4, saudara akan temukan bahwa kisah ini adalah kisah yang sangat terkenal di mana orang Samaria adalah orang penyembah berhala, saudara. Sebab itu dikatakan bahwa orang Samaria tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi.
Itu sebabnya wanita Samaria, dia mengambil air untuk minum ternaknya dan juga kehidupan sehari-harinya di siang bolong. Sebab apa? Supaya dia tidak bertemu dengan orang lain. Karena dia juga merasa bahwa hidupnya sampai pada hari itu adalah hidup yang berantakan, yang kacau balau. Sebab itu wanita ini ketika berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu titik balik dalam hidupnya. Wanita ini mengalami emptiness sebelumnya, kekosongan, kehampaan. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus menawarkan sesuatu yang membuat dia tidak akan pernah lagi merasa empty atau kosong dalam hidupnya. Apa itu saudara? Yesus menawarkan air kehidupan. Dan dia menyatakan dirinya bahwa akulah air hidup. Barang siapa haus, datang kepadaku, minum daripadaku. Maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan dari dalam dirinya akan terpancar semua kehidupan. Kekasih Tuhan, apa yang terjadi dengan wanita Samaria ini? Dia orang yang tidak pernah merasa puas akan hidupnya. Tetapi semenjak dia berjumpa dengan air kehidupan, dia minum dari sumber air kehidupan. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah haus atau tidak puas lagi. Dia puas sekali akan hidupnya. Karena apa? Karena Yesuslah sumber daripada kehidupan. Amin. Dia bertemu dengan Yesus dan hatinya dipenuhi dengan syukur dan sukacita. Sejak itu hidupnya mengalami perubahan yang besar. Bahkan lewat kehidupan wanita Samaria ini, banyak orang bahkan seisi kota itu percaya kepada Yesus. Saudara, betapa ngerinya ketika kita hidup di dalam kekosongan atau kehampaan, saudara. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, dia sanggup mengubah kekosongan itu, bahkan mengisi seluruh kehidupan kita. Bahkan hidup kita bisa memancarkan kehidupan buat setiap orang. Bagaimana kita bisa merawat, menjaga rumah hati kita ini supaya tidak kosong. Caranya harus terhubung dengan sumber kehidupan kita. Jangan pernah lupakan ibadah. Terus punya hubungan dengan doa, pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Terus isi hidupmu dengan firman. Firman itulah yang menuntun setiap kita. Yang memerdekakan setiap hati kita. Sehingga hidup kita tidak tersesat, saudara. Tetapi menemukan sungguh-sungguh jalan kebenaran dan kehidupan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Sebab itu saya tutup dengan satu ayat yang luar biasa di Wahyu 2 ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kekasih Tuhan, sahabat Kristus, saya yakin dan percaya ketika kita jatuh jauh dari Tuhan, hidup di dalam kekosongan, kehampaan, tidak merasa puas dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau dulu kita melakukan yang baik, kita punya kebiasaan berdoa, kita punya kebiasaan menghormati orang lain, kita punya kebiasaan ibadah, kita punya kebiasaan untuk memperhatikan orang lain. Lakukan lagi apa yang baik yang dulu pernah engkau lakukan. Bertobat sehingga engkau tidak akan pernah
kehilangan kaki Dian dari hidupmu. Apa itu kaki Dian? Kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan selalu dalam hidupmu. Penyertaan, perlindungan Allah tidak akan pernah diambil dari hidupmu. Ketika engkau bertobat dan melakukan lagi apa yang harus engkau lakukan sesuai firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan setia di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.